Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti perkuliahan ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang perbandingan nilai tengah perlakuan. Mari kita mulai. Pada analisis sidik ragam yang telah kita pelajari sebelumnya, pengujian ditujukan hanya untuk mengetahui apakah perlakuan memiliki pengaruh terhadap respon. Sedangkan uji perbandingan nilai tengah digunakan untuk menguji perlakuan mana yang paling tinggi atau paling besar pengaruhnya terhadap variabel yang kita amati. Pengujian ini pada dasarnya tergantung dari rencana peneliti dalam melaksanakan percobaannya. Jika peneliti belum dapat memastikan perlakuan-perlakuan yang mana yang akan diuji sehubungan dengan hipotesis yang akan diujinya, maka peneliti dapat menggunakan berbagai uji tak terencana atau disebut juga dengan perbandingan nilai tengah pengaruh perlakuan. Sedangkan apabila penguji atau peneliti telah merencanakan sebelumnya, maka dapat menggunakan uji terencana atau perbandingan nilai tengah perbandingan nilai tengah grup perlakuan. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk membandingkan nilai tengah pengaruh perlakuan diantaranya, yang pertama adalah beda nyata terkecil atau uji BNT, uji BNJ atau beda nyata jujur, kemudian ada uji Duncan dan ada uji Danet. Sedangkan untuk perbandingan nilai tengah grup perlakuan, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan, yaitu metode ortogonal kontras dan metode ortogonal polinomial. Mari kita bahas terlebih dahulu perbandingan nilai tengah pengaruh perlakuan. Yang pertama adalah uji beda nyata terkecil atau uji BNT. Uji BNT ini digunakan untuk menguji perlakuan secara berpasang-pasangan. Keandalan uji BNT dalam menghasilkan kesimpulan yang benar akan semakin berkurang seiring bertambahnya perlakuan yang dibandingkan. Beberapa literatur menyatakan bahwa uji ini sebaiknya digunakan maksimal pada 6 perlakuan. Hipotesis uji BNT dapat dilihat pada layar. Kemudian untuk nilai kritisnya dapat juga dilihat pada layar. Nah, kriteria untuk pengambilan kesimpulannya adalah jika beda absolut dari dua perlakuan lebih besar dari nilai BNT, maka dapat disimpulkan bahwa kedua perlakuan tersebut berbeda secara signifikan. Selanjutnya adalah uji beda nyata jujur atau BNJ. Prosedur pengujian BNJ hampir sama dengan pengujian BNT. Hanya yang berbeda adalah nilai kritisnya. Untuk nilai kritis BNJ sendiri dapat dilihat pada layar. Kemudian jika ulangannya tidak sama, maka R-nya didekati dengan rataan harmonik, seperti yang terdapat pada layar. Kemudian untuk pengambilan keputusan untuk kriterianya adalah jika beda absolut dari dua perlakuan lebih besar dari nilai BNJ-nya, maka dapat disimpulkan bahwa kedua perlakuan tersebut berbeda. Kemudian uji Duncan. Hampir sama dengan uji BNJ, tetapi prosedur uji Duncan mempersiapkan segugus nilai pembanding yang nilainya meningkat tergantung dari jarak perbandingan dua buah perlakuan yang akan digunakan. Nilai kritis uji Duncan adalah sebagai berikut. RP sama dengan R alfa P DBG S Y bar, di mana R kecil alfa P DBG adalah nilai dari tabel Duncan dengan taraf nyata alfa, kemudian jarak peringkat dari dua perlakuan yaitu P dan derajat bebas galat sebesar DBG. Yang terakhir, untuk perbandingan nilai tengah pengaruh perlakuan adalah uji Danet. Uji ini dirancang untuk menguji beda pengaruh kontrol dengan sekelompok perlakuan secara sekaligus. Nah, menurut metode ini, perlakuan yang baik adalah perlakuan yang paling menonjol terhadap kontrol, bukan terhadap sesama perlakuan. Untuk nilai kritis uji Danet dapat dilihat pada layar atau pada slide. Kemudian perbandingan nilai tengah grup perlakuan.
Yang pertama adalah metode ortogonal kontras. Metode ini dilakukan jika kita mengharapkan perbandingan tertentu dari kelompok yang kita amati. Biasanya, metode ini digunakan jika peneliti telah memiliki rencana perlakuan apa saja yang akan dibandingkan. Syarat-syarat dari suatu perbandingan dapat dikatakan sebagai kontras, yaitu yang pertama, jumlah kontrasnya atau sigma CI harus sama dengan 0. Atau jika ulangan tidak sama, maka jumlah atau sigma RICI harus sama dengan 0. Kemudian keortogonalan, yaitu sigma CI sama dengan 0, sigma DI juga sama dengan 0, dan sigma CI DI sama dengan 0. Kemudian jika ulangan tidak sama, maka sigma RICI sama dengan 0, kemudian sigma RIDI sama dengan 0, dan sigma RICI DI sama dengan 0. Untuk jumlah kuadrat kontras dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. JKC, jumlah kuadrat kontras, sama dengan sigma CIY dikuadratkan kemudian dibagi R dikali dengan sigma CI kuadrat. Derajat bebas kontras adalah 1, maka JKC atau jumlah kuadrat kontras sama dengan kuadrat tengah kontras. Sehingga untuk menguji kontras dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut. F hitung sama dengan KTC dibagi KTG. Ini kita bandingkan dengan nilai F tabel dengan taraf signifikan alfa, kemudian dB-nya 1 dan dBg. Kriteria pengujiannya, jika F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Artinya perbedaan yang nyata antara perlakuan yang dibandingkan dengan taraf nyata alfa. Metode ortogonal polinomial. Metode ini merupakan bentuk khusus dari kontras yang digunakan untuk mengetahui pola respon dari suatu perlakuan. Metode ini dapat digunakan jika faktor yang kita teliti memiliki taraf yang bersifat kuantitatif. Bentuk polinomial yang dapat diujikan tergantung pada banyaknya taraf faktor yang kita teliti. Misalnya, suatu percobaan yang dilakukan tentang dosis pakan yang memiliki 5 dosis pakan yang berbeda, maka order polinomial yang dapat diujikan adalah polinomial berorder T-1, atau berarti jadinya ordernya 4, atau kuartik. Untuk jumlah kuadrat polinomial dengan ulangan sama dan tidak sama, rumusnya dapat dilihat pada slide. Kemudian disajikan juga tabel kontras polinomial. Tabel ini merupakan tabel yang berisi nilai-nilai atau nilai-nilai kontras yang dapat digunakan pada pengujian polinomial. Sini ketika P-nya atau banyaknya perlakuannya adalah 3, maka order polinomial yang dapat diujikan adalah sampai dengan kuadratik. Kemudian nilai min 1, 0, dan 1 itu merupakan nilai kontrasnya. Nah, tabel kontras ini berlaku jika jarak taraf faktornya sama. Jadi misalkan untuk dosis pakan misalnya, dosis pakannya ada 5, yaitu misalkan 5, 10, 15, dan seterusnya. Jadi jaraknya itu, jarak antar faktornya itu sama. Kalau tadi kan berarti jaraknya 5, 5. Dari 5, 10, 15, dan seterusnya. Untuk F hitung adalah JK polinomial dibagi dengan kuadrat tengah galat. Nah, kriteria keputusannya yaitu jika F hitungnya lebih besar daripada F tabel, F tabelnya F alfa 1 dBg, maka model polinomialnya nyata. Pemilihan model diambil dari model dengan order tertinggi yang nyata. Selanjutnya kita masuk kepada bagian dari contoh kasus uji perbandingan nilai tengah pengaruh perlakuan. Supaya lebih jelas dan lebih paham, maka silahkan adik-adik semua simak pemaparan saya tentang contoh kasus dari uji perbandingan nilai tengah perlakuan. Sebagai contoh pengaplikasian uji perbandingan nilai tengah pengaruh perlakuan, kita gunakan studi kasus pada modul RAK. Jadi di sini terdapat penelitian tentang pengaruh dosis pakan terhadap pertumbuhan dari udang.
Nah, ada 4 dosis. Kemudian dengan data seperti itu, seperti pada tabel yang pertama. Setelah diolah, kita analisis tabel sidik ragamnya, kita peroleh bahwa F hitungnya lebih besar daripada F tabel. Maka H0-nya ditolak. Artinya terdapat pengaruh antara dosis terhadap pertumbuhan si udang tersebut. Nah, selanjutnya perlu dilakukan uji perbandingan nilai tengah untuk mengetahui sebenarnya dosis yang mana yang memberikan pengaruh yang berbeda atau memberikan pengaruh yang paling tinggi atau paling besar terhadap pertumbuhan atau bobot mutlak dari udang, dan juga menghasilkan pertumbuhan yang paling optimal tuh yang perlakuan yang mana. Seperti itu. Yang pertama, uji beda nyata terkecil atau uji BNT. Langkah pertama, kita hitung dulu nilai kritis dari uji beda nyata terkecil ini. Nah, rumus sebagai berikut. S-nya adalah akar dari KTG dikali 1/RI ditambah 1/RI aksen. Seperti itu ya. Karena di sini ulangannya sama, maka sama-sama 1/3, ulangannya kan tadi 3, jadi hasilnya 0,056. Kemudian kita hitung nilai BNT-nya. Nilai BNT adalah T alfa per 2 dBg dikali dengan S, jadi hasilnya 0,166. Dah, nanti nilai ini akan menjadi acuan untuk menentukan apakah pasangan-pasangan perlakuan yang kita ujikan itu berbeda nyata atau tidak. Nah, setelah kita menghitung nilai BNT-nya, kemudian kita urutkan rata-rata perlakuan dari yang terkecil ke terbesar. Mau sebaliknya juga tidak apa-apa. Kemudian kita hitung selisih absolutnya dari setiap pasangan-pasangan perlakuan tadi. Kita hitung selisih absolut. Kemudian kita bandingkan selisih tersebut dengan nilai BNT. Nah, jika lebih kecil, maka kita simpulkan bahwa pasangan-pasangan perlakuan tadi itu tidak berbeda nyata. Sebaliknya, jika lebih besar, maka dapat dikatakan bahwa kedua perlakuan tersebut atau sepasang perlakuan tersebut memiliki perbedaan yang nyata. Nah, kemudian kita berikan notasi yang sama jika perlakuan tersebut tidak berbeda, dan berikan notasi yang berbeda jika perlakuan tersebut berbeda. Nah, notasi biasanya menggunakan alfabet seperti A, B, C, dan itu hurufnya huruf kecil. Nah, ini untuk lebih jelasnya supaya kalian lebih terbayang seperti apa mekanismenya. Yang pertama, kita urutkan rata-rata masing-masing perlakuan dari yang terkecil ke terbesar. Mau dibalik dari terbesar ke terkecil juga tidak apa-apa. Ini saya dari terkecil ke terbesar. Jadi ternyata setelah diurutkan, M0 merupakan perlakuan dengan rata-rata yang paling kecil. Kemudian M2 adalah perlakuan yang memiliki rata-rata yang paling besar. Kemudian kita hitung selisih absolut dari setiap pasangan perlakuan. Nah, untuk lebih memudahkan, kita dapat menggunakan bentuk matrik. Jadi kita buat pada baris dan kolom masing-masing perlakuannya yang kita telah urutkan berdasarkan nilai rata-ratanya. Kemudian kita kurangkan. Nah, kita kurangkan tapi nilainya kita gunakan yang absolut. Jadi tidak ada minus di sini. Nah, sebagai contoh kita lihat 0,23 itu dapat dari mana? 0,23 adalah nilai absolut dari 4,38 dikurangi 4,6. Nah, ini kita sedang membandingkan perlakuan antara perlakuan M1 M3 dengan M0. Dan seterusnya. Kemudian 0,04 itu dapat dari M1 dikurangi M3, berarti 4,87 dikurangi 4,83. Seterusnya. Setelah kita menghitung selisih absolut, kemudian kita bandingkan selisih tersebut dengan nilai BNT. Jika lebih kecil, maka dapat disimpulkan sepasang perlakuan tersebut tidak berbeda nyata. Nah, untuk yang tidak berbeda nyata, kita beri tanda NS atau singkatan dari non signifikan. Sedangkan yang berbeda kita kasih tanda bintang. Nah, sebagai contoh, misalkan kita membandingkan antara perlakuan M3
M3 dengan M0. Kita tidak membandingkan perlakuan M0 dengan M0 karena tidak mungkin. Kita bandingkan M3 dengan M0. Nah, M3 dengan M0 tadi setelah kita lakukan perhitungan selisih perlakuan, selisih rata-rata perlakuan, didapat ternyata 0,23. Kita bandingkan dengan nilai BNT-nya. Nilai BNT-nya yang kita peroleh, yang kita hitung tadi adalah 0,16. Karena lebih besar, maka kedua perlakuan ini berbeda nyata, sehingga kita beri tanda bintang pada kedua perlakuan ini. Selanjutnya, misalkan kita mau membandingkan M1 dengan M0. Kita lihat selisihnya adalah 0,27, selisih rata-rata perlakuannya. Kemudian kita bandingkan lagi dengan nilai BNT. Oh, nilai BNT-nya 0,16. Berarti apa? Berarti lebih besar juga. Maka kita kasih tanda bintang. Nah, contoh lain yang tidak signifikan. Misalnya kita mau membandingkan M1 dengan M3. Ternyata selisih absolut dari kedua rata-rata perlakuan tersebut adalah 0,04. Nah, ini lebih kecil dari nilai kritis BNT yang kita punya, yaitu 0,16. Nah, sehingga ini dikatakan tidak signifikan atau tidak berbeda nyata. Maka kita beri tanda NS pada kedua perlakuan tersebut. Selanjutnya, kita lakukan pemberian notasi. Nah, seperti yang telah tadi saya sampaikan, jika kedua atau sepasang perlakuan atau kedua perlakuan tersebut, perlakuan yang kita bandingkan itu berbeda, yang tadi ada yang tanda bintang tadi, maka kita bisa menggunakan notasi yang berbeda. Jika sama, misalkan NS tadi, maka kita lakukan pemberian notasi dengan notasi yang sama. Kita lihat untuk yang M0 dengan M3, kita lihat ke bawah ya, M0 dengan M3. M0 dengan M3 tadi kan tandanya bintang, berarti berbeda nyata kan? Nah, berarti kita berikan notasi yang berbeda antara M0 dengan M3. Misalnya M0-nya saya kasih lambang atau notasi A kecil, kemudian yang M3-nya B, karena berbeda, jadi notasinya juga berbeda. Kemudian untuk M0 dengan M1. M0 dengan M1 itu kita lihat lagi berbeda atau sama. Nah, pada tahap ketiga tadi kita lihat M0 dengan M1 ternyata berbeda juga. Berarti kita beri simbol atau notasi yang berbeda antara M0 dengan M1. Berarti yang M0-nya A, M1-nya kita kasih B karena berbeda. Kemudian M0 dengan M2. M0 dengan M2 tadi juga sama, berbeda nyata juga, maka kita kasih lambang yang berbeda antara M0 dengan M2. Jadi M0-nya kan tadi A, berarti lambang yang berbedanya B. Seperti itu. Selanjutnya, kita pindah pada kolom kedua. Kita mau membandingkan M3 dengan M1. Kita lihat pada tahap ketiga. M3 dengan M1 tidak berbeda nyata. Sehingga kita menggunakan notasi yang sama antara M0 dengan M1. Tadi M3 maksud saya. Nah, tadi M3 kan notasinya B. Karena M3 tidak berbeda nyata dengan M1, maka kita beri notasi yang sama. Jadi M3 itu notasinya B, M1 juga B. Kemudian kita bandingkan M3 dengan M2. M3 dengan M2 itu berbeda nyata. Karena pada tahap ketiga tandanya bintang. Karena selisihnya juga berbeda atau lebih besar dari nilai kritis BNT. Nah, jadi kita beri notasi yang berbeda antara M3 dengan M2. Tadi kan M3-nya notasinya B, maka M2-nya agar berbeda, kita beri notasi C. Kemudian pada kolom yang ketiga. Kolom yang ketiga, kita mau membandingkan M1 dengan M2.
M1 dengan M2 itu berdasarkan hasil dari tahap ketiga dia berbeda nyata, maka kita beri notasi yang berbeda antara M1 dengan M2. M1 tadi notasinya B, maka kita beri notasi yang berbeda pada M2. Jadi M2-nya kita beri notasi C. Nah, untuk notasi akhirnya kita tarik notasi-notasi pada M0 dan M3 ke bagian atau ke kolom yang ketiga. Jadi yang untuk M0 maka notasinya adalah A, sedangkan M3 notasinya adalah B, M1 notasinya adalah B, M2 notasinya adalah C. Jadi artinya perlakuan M0 ini berbeda nyata dengan perlakuan M3, berbeda nyata juga dengan perlakuan M1 dan M2. Sedangkan perlakuan M3 dengan M1 tidak berbeda nyata. Perlakuan M3 dengan M2 berbeda nyata, begitu juga M1 dengan M2 juga berbeda nyata. Seperti itu. Untuk uji BNJ, tahapannya sama dengan uji BNT, hanya yang berbeda adalah nilai kritisnya. Untuk BNJ nilai kritisnya ternyata 0,194. Jadi nanti selisih absolutnya dibandingkan dengan nilai BNJ. Apabila lebih besar dari 0,194, maka kita beri tanda bintang. Sebaliknya jika lebih kecil, maka kita beri tanda NS. Nah, berdasarkan data atau berdasarkan hasil perhitungan diperoleh kesimpulan bahwa perlakuan M0 dengan M3 berbeda nyata, kemudian M0 dengan M1 dan M2 juga berbeda nyata. Sedangkan M3 dengan M1 ini tidak berbeda nyata, dan M1 dengan M2 itu berbeda nyata. Sama dengan M3 dan M2 juga berbeda nyata. Hasil ini, hasil uji BNT dan BNJ ini kebetulan untuk kasus ini sama. Kemudian uji Duncan. Uji Duncan ini agak berbeda dengan uji BNT dan BNJ. Karena dalam menentukan nilai kritisnya ini didasarkan pada jarak dari kedua perlakuan yang dibandingkan. Rumusnya seperti dalam slide, seperti itu. Misalkan kita akan membandingkan M0 dengan M3. Nah, kita bandingkan selisih rataan antara M0 dengan M3 dengan nilai R pada P sama dengan 2. Karena hanya dua perlakuan yang ada. Terus kemudian ternyata hasilnya lebih besar, 0,23 lebih besar dari 1,37. Maka keduanya dapat dikatakan berbeda nyata. Kedua perlakuan tersebut berbeda. Kemudian kita mau membandingkan M0 dengan M1. M0 dengan M1 kita bandingkan dengan nilai R pada saat P-nya 3. Jadi dibandingkan dengan 0,063. Ternyata lebih besar juga. Maka dapat dikatakan bahwa perlakuan tersebut berbeda nyata. Kemudian kita mau membandingkan M0 dengan M2. Nah, kita bandingkan dengan nilai R pada P4, yaitu 0,14. Ternyata selisihnya juga lebih besar, sehingga dapat dikatakan bahwa M0 dengan M2 itu berbeda nyata. Kemudian kita mau membandingkan M3 dengan M1. M3 dengan M1 kita bandingkan dengan nilai R pada saat P-nya 2, yaitu 0,137. Ternyata nilainya lebih kecil, sehingga dapat dikatakan bahwa kedua perlakuan tersebut tidak berbeda nyata. Nah, tidak berbeda nyata, kita lanjutkan untuk menguji M1 dengan M2. Kemudian didapatkan hasil bahwa M1 dan M2 karena perbedaan atau selisih rataannya lebih besar daripada nilai kritisnya. Nilai kritisnya kita lihat di R dengan P2. Maka kedua
perlakuan tersebut dapat dikatakan berbeda nyata. Nah, untuk perlakuan yang tidak berbeda nyata, kita dapat memberikan garis di atasnya seperti yang terlihat pada layar. Jadi garis di atas M3 dengan M1 itu menandakan bahwa kedua perlakuan tersebut tidak berbeda nyata. Atau jika misalkan kita ingin memberikan notasi juga terhadap perlakuan-perlakuan tadi, dapat diberikan notasi sebagai berikut. Jadi M0-nya kita beri notasi A, M3, M1-nya karena sama kita berikan notasi B, kemudian M2-nya kita beri notasi C. Uji Danet. Nah, uji ini dilakukan dengan cara membandingkan kontrol dengan perlakuan-perlakuan. Untuk nilai kritisnya dapat dihitung dengan menggunakan rumus yang tertera pada layar, sehingga diperoleh nilai kritisnya adalah 0,143. Kemudian selanjutnya, tahap selanjutnya kita bandingkan, kita hitung selisih rata-rata dari perlakuan atau perlakuan kontrol atau kontrol dengan perlakuan-perlakuan yang kita amati. Misalnya pada kasus ini yang dijadikan kontrol adalah M0. Jadi kita bandingkan selisih M0 dengan M3. Selisih rataannya kita bandingkan dengan nilai kritis uji Danetnya. Ternyata untuk M0 versus M3 ini lebih besar nilai selisihnya dengan nilai kritis, maka dapat dikatakan kedua perlakuan tersebut berbeda. Sama halnya dengan M1 juga berbeda dengan M0. Kemudian M2 juga berbeda dengan M0. Jadi berdasarkan uji ini dengan taraf signifikan 5%, dapat disimpulkan bahwa seluruh perlakuan, maksud saya perlakuannya M1, M2 dengan M3 itu berbeda nyata dengan kontrol atau M0. Sekarang kita lanjut ke contoh kasus uji perbandingan nilai tengah grup perlakuan. Nah, uji ini dilakukan jika peneliti sudah merencanakan terlebih dahulu perlakuan-perlakuan mana saja yang akan atau yang ingin peneliti bandingkan. Metode yang pertama adalah metode kontras ortogonal. Nah, contoh kasusnya adalah sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh pakan tambahan terhadap pertumbuhan ikan bandeng. Nah, pakan tambahan tersebut diproduksi dari 7 pabrik yang berbeda, yaitu pabrik A, B, C, D, E, dan F. Penelitiannya menggunakan RAL dengan 4 ulangan. Kemudian pertambahan bobot diperoleh sebagai berikut. Berarti untuk pakan sendiri ada A, B, C, D, E, F dan ulangannya sampai 4, bobotnya 6,78 sampai dengan 7,1 untuk setiap perlakuan dan ulangannya. Kemudian berdasarkan data tadi kita peroleh hasil analisis sidik ragamnya. Ternyata F hitungnya lebih besar dari F tabel. Jadi berarti artinya terdapat pengaruh atau terdapat perlakuan yang berbeda. Nah, kita mau mengetahui pengaruh perlakuan yang mana saja yang berbeda. Nah, dari penelitian ini didapat informasi bahwa pakan-pakan tersebut, pakan-pakan yang diujikan itu dikelompokkan ke dalam 3 komponen. Yaitu yang pertama, produksi dalam negeri. Untuk produksi dalam negeri ini adalah pakan tambahan yang dibuat di pabrik A dan pabrik B. Kemudian ada pakan yang diproduksi di Jerman. Adalah pakan dari pabrik C dan pabrik D. Kemudian yang dari Australia adalah pabrik E dan pabrik F. Untuk penelitian yang tadi, ternyata peneliti tertarik untuk mengetahui adakah perbedaan antara yang pertama pakan tambahan produksi di dalam negeri dengan produksi luar negeri. Berarti kita mau membandingkan pakan dari pabrik A dan B dengan pakan dari pabrik C, D, dan F. Kemudian selanjutnya ingin juga dibandingkan pakan tambahan yang diproduksi di dalam negeri. Jadi kita mau membandingkan apa ada perbedaan antara pabrik A dengan B. Seperti itu ya.
Selain itu juga ingin dibandingkan juga pakan tambahan produksi dari luar negeri. Jadi kita mau membandingkan C dan D, akan kita bandingkan dengan pabrik E dan F. Kemudian pakan tambahan produksi Jerman, kita mau membandingkan C dengan D. Yang terakhir, peneliti juga ingin membandingkan pakan yang diproduksi di Australia, berarti yang E dengan F. Peneliti ingin tahu apakah ada perbedaan yang nyata antara pakan E dan F. Nah, dari pernyataan tadi dapat kita bangun hipotesisnya. Hipotesis yang akan kita uji. Yang selanjutnya nanti hipotesis ini akan kita jadikan kontras untuk kita gunakan pada perhitungan selanjutnya. Hipotesis yang dapat dibentuk untuk pernyataan pertama, yaitu pakan tambahan produksi dalam negeri dengan produksi luar negeri. Kita dapat membentuk hipotesis yang pertama H0. H0 adalah mu1 ditambah mu2 dibagi 2 sama dengan mu3 ditambah mu4 ditambah mu5 ditambah mu6 dibagi 4. Nah, kita harus ingat bahwa tadi syarat sebuah kontras adalah sigma dari kontras itu harus sama dengan 0. Sehingga bentuk dari hipotesisnya seperti itu. Jadi kita kalikan dulu supaya dia bukan merupakan pecahan lagi. Yang kiri kita kalikan 2, yang kiri dengan kanan kita kalikan dengan 4. Jadi H0-nya adalah 2 mu I ditambah mu1 ditambah 2 mu2 dikurangi. Kita pindahkan ruasnya yang kanan ke kiri. Jadi tandanya jadi minus. mu3 min mu4 min mu5 min mu6 sama dengan 0. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat kontrasnya itu 2, 2, min 1, min 1, min 1, min 1. Jadi 2 ditambah 2, 4. Min 1, 3, min 1 lagi 2, min 1 lagi 1, min 1 lagi 0. Jadi sigma CI itu harus sama dengan 0. Maaf, tadi ada kesalahan. Untuk perlakuannya ada 6, bukan ada 7. Selanjutnya, untuk pernyataan pada pernyataan nomor 2, yaitu pakan tambahan produksi di dalam negeri. Jadi peneliti ingin membandingkan apakah ada perbedaan antara pakan yang diproduksi pabrik A terhadap pabrik B. Jadi kita mau membandingkan A dan B. Jadi hipotesisnya cukup mu1 sama dengan mu2. Atau kita rubah, kita pindahkan ruasnya ke kiri semua. mu1 dikurangi mu2 sama dengan 0. Ya. Untuk yang nomor 3, pernyataan nomor 3 adalah pakan tambahan produksi dari luar negeri. Kita mau membandingkan yang Jerman, kita bandingkan dengan Australia. Berarti kita membandingkan C dengan D, kita bandingkan dengan E dan F. Jadi hipotesisnya mu3 ditambah mu4 dibagi 2 sama dengan mu5 ditambah mu6 dibagi 2. Nah, kedua ruas tersebut kita kalikan 2, kemudian kita pindahkan ruasnya. Jadi sama dengan mu3 ditambah mu4 dikurangi mu5 dikurangi mu6 sama dengan 0. Ya, pokoknya kita membuat kontras sebagaimana bisanya. Jadi jumlah kontrasnya itu adalah 0. Jadi pokoknya kita buat suatu kontras sedemikian sehingga jumlah dari seluruh kontras itu adalah 0. Kemudian yang keempat, kita mau membandingkan pakan produksi Jerman. Berarti pakan produksi pabrik C dengan D. Jadi kita bandingkan mu C dengan mu D. Jadi hipotesisnya mu C sama dengan mu D atau mu3 sama dengan mu4. Nah, atau kita juga bisa tuliskan, kita pindahkan ruasnya yang ke kiri, yang dari kanan kita pindah ke kiri. Jadi mu3 min mu4 sama dengan 0.
Kemudian untuk yang terakhir, kita mau membandingkan pakan yang diproduksi oleh pabrik di Australia. Jadi pabrik E kita bandingkan dengan pabrik F. Berarti mu 5 sama dengan mu 6 untuk hipotesisnya, atau mu 5 dikurangi mu 6 sama dengan 0. Nah, berdasarkan hipotesis yang telah kita buat, kita susun nilai koefisien ortogonal kontrasnya. Kita susun hipotesis pertama. Ini perlakuannya A, B, C, D, E, F. Berarti untuk hipotesis yang pertama, untuk yang A, nilai kontrasnya adalah 2, kemudian yang B 2, kemudian yang C min 1 sampai dengan F. Nah, untuk pengisiannya kita lihat hipotesisnya ya. Kita sesuaikan hipotesis 1 dengan nilai kontrasnya. Kemudian untuk sigma CI kuadrat itu diperoleh dari 2 kuadrat untuk yang baris pertama, hipotesis pertama, 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat, ditambah min 1 kuadrat, ditambah min 1 kuadrat, ditambah min 1 kuadrat, ditambah min 1 kuadrat. Hasilnya 12. Sama halnya dengan hipotesis kedua, itu juga sama. 2 didapat dari mana? Dari 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Dan seterusnya sampai hipotesis kelima. Selanjutnya kita hitung jumlah kuadrat kontrasnya. Untuk menghitung jumlah kuadrat kontras, kita gunakan rumus sigma CI kuadrat dibagi R kali sigma CI kuadrat. Dengan F hitungnya adalah KTC dibagi KTG. Nanti kita bandingkan dengan F tabel. F tabelnya F alpha 1 DBG. JKC kita hitung. Yang untuk JKC pertama, berarti kontras yang pertama kita kalikan dengan total dari tiap-tiap perlakuan. Berarti 2 kali 27,29 ditambah dengan 2 kali 28,606 sampai dengan min 1 dikalikan 31,84, kemudian kita kuadratkan dibagi dengan 4 dikali 12 karena jumlah kontras pada hipotesis yang pertama adalah 12. Sama halnya dengan yang lainnya, kita sesuaikan saja. Kemudian diperoleh hasil tabel sidik ragam sebagai berikut. Untuk kontras 1 jumlah kuadratnya masing 6,64, kemudian kontras 2 0,07. Nah, dan seterusnya ini karena karena DB dari tiap-tiap kontras itu 1, maka jumlah kuadrat kontras itu akan sama dengan jumlah kuadrat tengah kontrasnya. Itu ya. Karena jumlah kuadrat tengah kontras itu adalah jumlah kuadrat kontras dibagi dengan DB, karena DB-nya 1 ya berarti sama saja. Kemudian untuk F hitungnya kita bagi jumlah kuadrat kontras kita dengan jumlah kita bagi kuadrat tengah kontras dengan kuadrat tengah galat. Nah, selanjutnya kita bandingkan dengan nilai F tabel. F tabel kita alfanya 0,05, kemudian DB-nya 1 dan DBG-nya 18. Kita bandingkan, ternyata setelah kita bandingkan untuk kontras kedua atau hipotesis yang kedua itu tidak signifikan. Artinya pakan tambahan yang diproduksi di dalam negeri, berarti pakan pabrik A dan pakan pabrik B itu tidak memberikan pengaruh yang berbeda terhadap pertambahan rata-rata bobot ikan bandeng pada uji dengan taraf nyata 5%. Nah, yang selebihnya berbeda nyata. Contohnya misalnya untuk kontras 4, kita membandingkan pakan yang diproduksi oleh Jerman. Dari sini, dari perhitungan ternyata berbeda nyata. Berarti pakan dari pabrik C dan pabrik D itu memberikan pengaruh yang berbeda terhadap rata-rata pertambahan bobot ikan dengan taraf signifikan 5%, dan seterusnya. Selanjutnya metode ortogonal polinomial. Nah, contoh kasusnya adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh penambahan minyak ikan dengan dosis yang berbeda pada pakan terhadap pertumbuhan bobot udang. Jadi ada 4 dosis minyak ikan yang digunakan, yaitu M0, ini adalah kontrol, kemudian M1 5 mili, M2 10, M3 15.
Penelitian ini dilakukan di 3 tempat budidaya udang yang berbeda di Kabupaten Gresik. Berdasarkan percobaan diperoleh data sebagai berikut. Ini ya, datanya untuk dosis M0 pada kelompok pertama, kelompok budidaya pertama adalah 4,5 dan seterusnya. Kemudian berdasarkan hasil percobaan tersebut, hasil data tersebut, kita lakukan pengujian ANAVA atau pengujian analisis sidik ragam. Kita lakukan, ternyata kita bandingkan dan ternyata hasilnya signifikan, berbeda nyata. Berarti ada perlakuan yang berbeda dengan perlakuan yang lainnya, atau terdapat pengaruh antara dosis dengan bobot udang. Nah, kemudian karena berbeda itu kita ingin meneliti ya, karena ini dosis itu bersifat kuantitatif, maka kita ingin meneliti, kita ingin tahu bagaimana pola hubungan antara dosis dengan bobot mutlak udang dengan menggunakan metode ortogonal polinomial. Untuk perhitungannya adalah sebagai berikut. Kita ambil kontras pada tabel kontras yang telah saya tampilkan pada slide sebelumnya. Untuk kontras yang banyaknya perlakuannya sama dengan 4. Karena perlakuan kita ada 4, jadi kita ambil yang banyaknya perlakuan sama dengan 4. Kemudian orde polinomialnya itu sampai dengan kubik, kontrasnya min 3, min 1, terus sampai dengan 1. Nah, kemudian kita hitung sigma CI YI kuadratnya. Untuk yang linear diperoleh 9, itu dapatnya dari mana? Dari min 3 dikali jumlah perlakuan pada perlakuan pertama ditambah min 1 dikali jumlah perlakuan pada jumlah respon maksud saya pada perlakuan kedua dan seterusnya sampai jumlah respon pada perlakuan keempat. Itu diperoleh hasil sama dengan 9. Kemudian untuk R kali sigma CI kuadrat itu diperoleh dari 3, R-nya adalah 3 dikali jumlah CI kuadratnya, berarti min 3 dikuadratkan ditambah min 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat, itu hasilnya sama dengan 60. Kemudian kita hitung jumlah kuadratnya untuk masing-masing orde, diperoleh sebagai berikut. Kemudian kita hitung F hitungnya. F hitung adalah JK dibagi dengan KTG. Diperoleh F hitungnya masing-masing adalah 31,91 untuk orde linear, kemudian untuk kuadratik 57,54, untuk kubik 14,8. Nah, F hitung ini kita bandingkan dengan F tabel. F tabelnya kita peroleh nilainya yaitu 5,987, sehingga dapat disimpulkan bahwa model linear, kuadratik, dan kubik ketiganya nyata, sehingga untuk penentuan orde polinomial yang digunakan, kita pilih orde yang paling tinggi yaitu kubik. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan dosis minyak ikan dengan selisih 5 mili per kilogram terhadap pertumbuhan bobot mutlak udang Vaname itu mengikuti model polinomial kubik. Sekian adik-adik pemaparan dari saya harap adik-adik semua mengerti dan paham akan materi yang saya paparkan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.